Hello cah. Kalau kamu sedang mencari video perbandingan antara Redmi Note 10 dan Redmi 10, kamu ada di video yang tepat. Jadi, ikuti video ini sampai selesai. Saya tidak akan ngebahas banyak hal tentang teknis, seperti spesifikasi dan port yang ada di kedua HP ini. Tetapi saya akan lebih banyak bicara mengenai pengalaman saya dalam menggunakan kedua HP ini. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, ini saatnya saya mengingatkan kepada teman-teman semua yang nonton video ini untuk subscribe. Di channel ini saya akan bicara mengenai dunia HP, ya mencoba melihat dari sisi lain lah. Karena saya tahu referensi teman-teman pasti selalu lebih banyak dibanding dengan saya. Kita bisa seminggu upload 6 kali, bisa juga hanya 2 kali, atau 3 kali, tergantung situasi dan kondisi saja. Oke, mari kita mulai. Untuk ngebahas dari Antutu Benchmark dulu. Pertama, kita lihat dulu skor Antutu Benchmark-nya versi 9. Jadi setelah kita lakukan pengujian yang cukup memakan waktu itu, Redmi 10 si HP penantang ini dengan harga 2 jutaan ini ada di angka 174 ribuan. Angka yang pantas dan tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu rendah. Dibandingkan dengan merek sebelah, ini malah lebih tinggi loh. Angka ini ternyata masih kalah dengan si Redmi Note 10, si kerabatnya sendiri. Karena si Redmi Note 10 ini dapat skor Antutu yang dia dapatkan cukup banyak, ada di angka 221 ribuan. Tapi kita nggak bisa melihat hanya dari satu sisi ini saja. Jadi kita juga uji skor Geekbench-nya dari kedua HP ini. Pasti kalian sudah bisa menebak kalau hasil dari Redmi Note 10 pasti lebih besar. Mari kita simak hasilnya berikut. Kita mulai dulu dari Redmi 10. Lagi-lagi kita mulai dari si penantang. Hasil pengujian Geekbench 5 single core-nya, Redmi 10 ini dapat 320-an dan 1100-an untuk multicore. Gimana dengan Redmi Note 10 yang menebak lebih besar? Selamat, kamu benar. Ya, Redmi Note 10 ini mendapat 410 untuk single core dan 1255 untuk multicore. Kedua pengujian ini tentu ngebawa kita untuk semakin dekat dengan kesimpulan. Tapi rasanya masih terlalu dini untuk menyimpulkan. Jadi biar lebih mantap, kita uji gaming juga. Oke, game yang kita pilih adalah PUBG Mobile dengan Mobile Legends. Dua game yang cukup mewakili. Untuk Genshin, saya rasa sudah tidak perlu untuk diuji. Mengingat dari keduanya, spek dan harganya tentunya. Oke, kita pakai dulu Redmi 10 ya. Si Redmi 10 dari versi kali ini. Redmi 10 ini tenaga baterainya cukup kuat ya. Kita main PUBG selama kurang lebih 30 menit, tapi baterai yang berkurang hanya 5% saja. Ini pun kita sudah setting ke dalam pengaturan HD High untuk grafiknya dalam permainan tentunya. Semuanya lancar, aman, dan tidak ada kendala apapun. Satu-satunya hal yang kita masih tahu diri adalah semakin lama kita main game di sebuah HP, apalagi dalam kelas ini, di kelas 2 jutaan, pasti akan timbul panas, termasuk di Redmi 10 ini. Di area kamera sini juga terasa panasnya. Pas kita pindahin ke Redmi Note 10, kita menemukan pengalaman yang hampir sama, yakni grafis maksimal di HD High dengan permainan yang tidak ada kendala. Permainan selama 10 menit kita mainkan, baterainya berkurang 2% saja. Asumsi saya, kalau ini kita mainkan selama 30 menit, sepertinya bakalan sama juga. Konsumsi datanya baterai bakal berkurang sekitar 5%. Cuma ya sekali lagi, ada sisi panas di area kamera sini. Di permainan kedua, kita memilih Mobile Legends. Di sini saya memulai dulu untuk ngebahas Redmi Note 10. Kita bisa maksimalin grafiknya di Ultra. Kita gunakan main hingga kurang lebih 25 menit. Nah, selama permainan itu, konsumsi baterainya berkurang 7%. Pas awal, semua permainan terlihat biasa saja, lancar, tidak ada kendala. Tapi pas di akhir-akhir, ternyata ada beberapa kali terasa frame drop. Saya nggak tahu. Bisa jadi karena HP ini udah terlalu panas sehingga jadi frame drop. Atau karena memang disebabkan data Mobile Legends yang sekarang cukup besar. Berpindah ke Redmi 10, kita main selama kurang lebih 20 menit. Dengan pengalaman yang hampir sama ketika main di Redmi Note 10, yakni ada kesan panas di area kamera, dan kita menemukan beberapa kali frame drop juga. Tentu di saat permainan. Untuk baterainya sendiri, Redmi 10 berkurang 7%. Karena alasan ini pula, akhirnya kita coba untuk menurunkan grafiknya.
dan hasilnya jadi lancar. Di sisi kamera gimana bang? Di sisi kamera Redmi 10 ini ada sedikit peningkatan ya di beberapa fitur dan megapikselnya. Salah satu kabar baik yang mungkin ditunggu oleh para mini fans dengan kamera 50 megapiksel sebagai kamera utamanya tentunya. Selisih 2 megapiksel saja sebenarnya, tapi memang ngaruh banget sih ke pikiran kita. Mungkin ini jadi salah satu cara jitu juga untuk pasang badan dengan Vivo Y21s yang menggunakan resolusi kamera yang sama. Sayangnya meski sudah dikasih resolusi kamera 50 megapiksel, si Redmi 10 ini nggak bisa menyamakan resolusinya dengan Redmi Note 10 karena si Redmi 10 hanya mentoknya di 1080p pada 30 fps. Untuk main 60 fps saja nggak bisa. Dibandingkan dengan Redmi Note 10, dia sudah bisa 4K maksimal 30 fps. Ditambah Redmi Note 10 itu sudah ada kamera IE-nya. Jadi kalau misalkan ada di cahaya yang sangat terang, bisa direduksi secara otomatis. Ini jadi kelebihan si Redmi Note 10 dan jadi kekurangan si Redmi 10. Pakai resolusi 50 megapiksel tapi dengan fitur yang agak berkurang, dan pakai 48 megapiksel tapi fiturnya maksimal. Soal hasil, Redmi 10 dengan 50 megapiksel ini kayak belum bisa berbangga. Karena kita bandingkan dengan Redmi Note 10 yang notabene 48 megapiksel ini, hasilnya tidak terlalu jauh. Semuanya saling mengisi. Bagus di sisi lain, bagus banget di sisi lainnya. Ya sudah, kita simak bareng-bareng saja sebagai berikut. Oke teman-teman, dari Antutu, Geekbench, dan Gaming juga kameranya, mana yang menjadi pilihanmu? Ngomong-ngomong, kalau kalian pilih Redmi Note 10, barang ini sudah langka loh, tidak diproduksi lagi. Kasian. Jadi, tidak ada pilihan buat kalian untuk memilih Redmi Note 10. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Tori Wijaksana. Boom.